Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mohon kepada Allah semoga semuanya dilancarkan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini anak-anakku semuanya kita melanjutkan pelajaran di materi yang ketiga, yaitu menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Seperti yang kita tahu bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mazmumah dan yang kedua adalah akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu adalah akhlak-akhlak terpuji. Kemudian kebalikannya yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang harus kita hindari, akhlak yang tercela. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita menghindari akhlak mazmumah, yaitu temperamental atau suka marah-marah. Oke, sebelumnya mari kita lihat slide yang Ibu bagi kepada kalian. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar seorang bapak-bapak marah-marah ketika pulang kerja, kemudian tiba-tiba istrinya tidak masak. Nah, pasti kalian semua pernah mengalami hal seperti ini juga ya. Misalkan kalian pulang sekolah, kepanasan, kemudian tiba-tiba di rumah kamu nggak punya makanan, ibu kamu belum masak. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah marah-marah? Apakah biasa saja? Nah, terus kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. Di situ ada orang yang menghindari genangan air. Kemudian tiba-tiba mobil lewat nih. Nah, kecipratlah si bapak-bapak tadi dengan genangan air itu. Nah, tentu kita semua pernah mengalami hal tersebut ya, saat mungkin kita di jalan, kita naik motor, sudah hati-hati melewati genangan air, tiba-tiba dari belakang muncullah mobil yang menyalip kita. Kemudian air dari genangan itu menyimpang ke dalam motor kita misalkan, atau baju kita. Refleks mungkin kita akan mengkol atau emosi ya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami kejadian-kejadian tersebut? Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, silakan kita perhatikan bahwa setiap dari diri kita itu memiliki sikap yang unik nih. Setiap manusia adalah lahir dalam keadaan fitrah dengan sifat masing-masing. Ada yang mungkin pendiam, pemalu, bahkan mungkin ada orang yang memiliki sifat pemarah. Nah, karena keunikan dari setiap masing-masing diri kita, tentu saja kita belajar bagaimana cara kita menghadapi orang lain, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan teman-teman kita di sekolah yang mereka berbeda-beda sifatnya. Akan kita bahas di slide berikutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana tentang marah, tentang emosi, harus kita tahu dulu dong, apa sih sifat temperamental tersebut. Nah, sifat temperamental atau dalam Islam, dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghadab. Itu artinya apa? Ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena merasa tidak senang dengan perlakuan orang lain atau merasa perbuatan orang lain itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang membuat kita marah. Nah, kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Penyebab sifat temperamental atau ghadab ini apa sih? Ada dua penyebab sifat temperamental di sini. Yang pertama adalah karena faktor fisik atau jasmania. Nah, faktor fisik yang menyebabkan kita marah itu apa saja sih? Yang pertama, kelelahan. Nah, kita kembali lagi ke gambar di slide
awal tadi ya, ada seorang bapak-bapak pulang kerja, kemudian di rumah istrinya belum masak, nggak punya makanan. Nah, bapak itu kan dalam keadaan lelah, sudah seharian bekerja, kemudian nggak ada makanan. Marah dong dia. Nah, itulah yang dimaksud penyebab sifat temperamental atau emosi itu secara fisik, yaitu faktor kelelahan. Kemudian yang kedua adalah kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Maksudnya bagaimana? Ini mungkin dialami oleh orang-orang tertentu yang memiliki riwayat penyakit. Misalkan memiliki riwayat penyakit darah tinggi ya. Orang yang darah tinggi itu tentu saja dia mudah tersulut marah. Karena apa? Karena darah itu otomatis mengalir ke otak, kemudian menjadi emosi. Kemudian faktor fisik yang ketiga adalah reaksi hormon. Reaksi hormon ini biasa kita alami sebagai perempuan ya. Mungkin kalau laki-laki apa ya kalau hormon ya. Kalau untuk perempuan bisa misalkan PMS, tahu kan PMS, premenstruation. Nah, kalau kita mau dapet nih, misalnya sering emosi, temennya ngomong dikit, kita kesinggung. Nah, itulah faktor-faktor penyebab kita temperamental dari faktor jasmani. Jadi ketiga faktor tadi itu alami ya, itu yang dimunculkan reaksi dari dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor psikis atau dari rohani kita. Yang pertama adalah ujub. Ujub itu apa? Ujub itu adalah merasa bangga terhadap pencapaian diri kita sendiri. Jadi merasa kita itu hebat nih, nggak ada orang lain yang bisa menandingi kita. Ketika kita misalkan direndahkan orang lain, misalkan ada orang lain yang melebihi kita, kita nggak mau. Kita marah. Nah, itu yang dinamakan dengan ujub. Yang kedua adalah adanya perdebatan atau perselisihan. Nah, perdebatan di sini adalah faktor kebanyakan yang menyebabkan marah ya. Misalkan dalam kelas kalian ketika musyawarah ada berbagai macam perbedaan pendapat. Kemudian kita nggak terima nih dengan pendapat teman kita, kemudianlah kita muncul marah kepada teman kita. Nah, itu masuk ke dalam faktor rohani. Kemudian yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Ya, hati-hati ketika kalian bersenda gurau, ngobrol atau bahkan berbicara kepada teman-temanmu, jangan berlebihan. Karena senda gurau yang berlebihan itu mengakibatkan hati kita menjadi keras. Kemudian ketika kita bersenda gurau yang berlebih, guyonan yang kelewatan, itu kadang-kadang ada ucapan yang kurang sopan keluar dari mulut kita secara tidak sengaja. Orang lain mungkin belum tentu bisa menerima apa yang kita omongkan. Mungkin kita anggap perkataan itu biasa saja, tapi belum tentu bagi orang lain itu biasa saja. Bisa jadi itu menyakiti atau menyinggung hatinya. Maka kita biasakan ketika di kelas, ketika dimanapun berada, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Ketika kita guyonan itu ya yang sama dewe, jangan berlebih, jangan sampai yang kemudian apa-apa menjadi bahan ejekan. Misalnya apalagi body shaming ya, misalkan ketika kita bersenda dengan teman kita, ketika dia guyonan dengan kita, kemudian kita menyinggung kondisi fisik tubuh misalkan, bagi perempuan mungkin itu sangat sensitif ya. Jadi usahakan ketika kita guyonan dengan teman-teman kita tetap menjaga ucapan kita agar apa? Agar tidak terjadi permusuhan dengan teman-teman kita di kelas. Kedua faktor tadi adalah penyebab
munculnya sifat temperamental. Yang pertama adalah faktor jasmani, yang kedua faktor psikis. Kemudian kita lanjutkan tentang tingkatan-tingkatan marah. Nah, marah pun ada tingkatannya ya. Nah, apa saja sih tingkatan dari marah? Yang pertama adalah golongan orang yang ketika marah itu berlebih atau ifrat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalkan kan ada orang ya yang ketika dia marah itu dia meluap-luap, bahkan mungkin bisa menyakiti orang lain. Nah, itu adalah golongan orang yang memiliki sifat marah yang berlebih. Tentu saja tidak baik ya ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Kemudian yang kedua adalah golongan orang yang tidak punya marah. Nah, tentu saja golongan ini sangat langka ya. Bahkan mungkin ketika kita tidak memiliki rasa marah, mungkin ada kelainan juga ya. Setiap manusia tentu saja memiliki sifat marah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola marah kita. Nah, golongan yang terbaik adalah golongan yang ketiga nih. Golongan apa? Golongan orang yang bisa berlaku adil dan proporsional. Artinya bagaimana dia bisa mengelola emosi dia ketika dia marah. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk misalkan tidak berlebih-lebihan, bahkan sampai menyakiti orang lain. Oke, kita lanjutkan. Lalu ketika kita misalkan sedang marah nih, sedang emosi, bagaimana cara kita menghindari atau meredam rasa marah kita? Dalam Islam menganjurkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Terus kemudian yang kedua mengubah posisi. Mengubah posisi ini bagaimana maksudnya? Nah, mengubah posisi ini misalkan ketika kamu marah itu dalam posisi duduk, maka kamu berdiri ya. Ketika berdiri pun kamu masih marah, maka berjalanlah. Seperti itu ya. Yang penting berubah posisi. Ketika kita sudah berubah posisi, maka tetap marah, maka yang kita lakukan adalah yang ketiga, diam, tidak berbicara. Mungkin dengan menghindari orang yang menyebabkan kita marah, kemudian kita diam aja. Diam sambil istighfar ya. Terus kemudian kalau masih tetap marah, kita lakukan cara yang keempat, yaitu berwudu. Nah, dengan berwudu itu insya Allah hati kita akan adem ya. Nah, itu adalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika marah, maka berwudulah. Dan yang terakhir, selalu mengingat wasiat Allah dan janji Allah. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa la taqdzab falakal jannah. Yang artinya, janganlah kamu marah-marah, maka bagimu surga. Maka janji Allah itu pasti ketika kita bisa mengendalikan marah kita, maka surga yang akan kita dapat. Subhanallah ya. Kita lanjutkan. Apa sih manfaat ketika kita bisa meredam emosi kita kepada orang lain? Yang pertama adalah bisa menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, tentu kita hidup dengan orang lain itu nyaman, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Kemudian tentu saja kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah ketika kita mengendalikan marah, maka surga. Surga balasannya ya. Kemudian yang terakhir adalah membawa kebahagiaan. Dengan kita menghindari marah, tentu hidup kita akan lebih bahagia dan berkah. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian materinya tentang bagaimana cara kita menghindari marah atau menghindari sifat akhlak mazmumah. Baik, akan kita lanjutkan ke materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Dari itu cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.